secara pemahaman yang sesuai bahasa baku sih, menurut Wikipedia nih, itu serangkaian interaksi Mbak antara komunikasi antara kita sebagai frontliner dengan customer. Ya tujuannya itu memberikan informasi terkait layanan yang berkualitas kepada mereka. Salah satunya adalah aspek pemahaman pelanggan. Apa itu kira-kira pemahaman pelanggan tuh menurut Mas? Pemahaman pelanggan. Jadi kita di sini nih harus coba tahu dulu sebenarnya tuh customer tuh sudah tersampaikan belum atas hal-hal apa saja yang seharusnya mereka dapatkan pelayanannya. Oke. Gitu, contoh kecilnya gini, kayak kita mau beli mau beli suatu produk lah, pastikan ada cara penggunaan dan lain-lainnya. Betul, guidance-nya ya Mas Anggi ya. Guidance-nya itulah yang akan kita sampaikan ke customer sebagai langkah awal untuk pemahaman mereka. Jangan sampai kita beli sikat gigi dipakai buat bersihin pintu, kan itu nggak salah nyambung. banget ya. Jadi pemahamannya itu yang memang harus kita berikan secara langsung gitu, Iya, Mbak. betul sekali. Komunikasinya lebih efektif gitu ya, Mbak ya. Seperti apa tuh Mas Anggi? Komunikasinya lebih efektif. Jadi ketika memang si customer ini coba memberikan atau meminta bentuk pelayanan dari kita sebisa mungkin itu untuk menjelaskan dulu aturan mainnya, Mbak. Aturan mainnya seperti apa Mas Jadi Anggi? kayak coba kita perkenalkan produk yang kita jual itu seperti apa, terus bagian-bagian dari kontrak yang terikat itu apa saja. Nah, itu harus tersampaikan dulu di awal. Oke, biar clear di awal dulu ya Mas Anggi ya. Oke, betul sekali. Nah, karena banyak sedikit informasi yang miss itu ketika komunikasi nggak terjalin dua arah, Mbak. Dalam arti hanya menerima informasi saja tanpa meng-cross check informasi itu benar atau tidaknya atau valid atau tidaknya. Oke. Jadi di kemudian hari banyak imbas informasi yang nggak nyambung endingnya, Mbak. Oh gitu. Dan berujung kepada komplain. Empati dan responsif, Mbak. Empati dan responsif itu Iya. sangat berpengaruh banget ya antara user dengan customer, betul ya. Oke, seperti apa contohnya Mas Anggi? Terkadang gini, rasa kekurangan empati ini yang bisa menjadi bom waktu ya, Contohnya? buat suatu bentuk pelayanan ya, Mbak ya. Jadi kayak contoh, customer udah beberapa kali coba koreksi kita nih bahwa kamu kurang ini loh, aku kurang terlayanin atas kondisi ini loh. Nah, karena berkurangnya empati terkait komplainan itu dan dirasa itu hal yang biasa sehingga tidak terjadi feedback informasi yang membuat customer itu ngerasa puas. Ini yang agak harus kita jagain, Mbak ya. Jadi sebisa mungkin tolong buat kepada rekan-rekan frontliner yang ada di barisan depan yang langsung tektokan dengan customer, rasa empati ini tumbuh dalam dirinya gitu ya, lebih kuat lagi dalam dirinya, Mbak. Resolusi terkait masalah. Nah ini resolusi terkait masalah ini di sini yang masih jadi catatan ya buat diri saya pribadi selaku frontliner juga, Mbak ya. Karena banyak yang saya temuin itu orang atau rekan kerja tuh hanya berfokus kepada suatu masalahnya saja tapi tidak mencari solusi permasalahannya. Gimana sih cara nyelesainnya? Jangan kita hanya berfokus kepada masalahnya aja. Gitu. Mungkin itu yang sama-sama kita harus bangun ya kepada rekan satu tim kita ya, Mbak ya. Baik itu di internal maupun komunikasi dengan eksternal kita. Karena terkait resolusi masalah ini yang memang harus sama-sama jadi konsen. Jadi ketika penyampaian atas keluh kesahnya teman-teman customer ke kita itu di kita sendiri sebagai frontliner nggak bisa ngejawab atau tidak menguasai materi yang kita punya, itu akan jadi bom waktu buat kita tuh, Mbak. Oh gitu ya Mas Anggi ya. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus paham dulu nih terkait akar permasalahannya apa, terus kita bisa ngasih solusi feedback yang enak. Karena 5 poin ini sudah kebentuk nih, Mbak. Memang yang paling kuat itu adalah hubungan pertemanan sih dengan pelanggannya atau dengan customer kita.
Sehingga mau sekencang apapun mereka Komplain. berkeluh kesah dengan kita bisa handling, Mbak. Oh, seperti itu ya Mas Andi. Jadi manfaatnya memang banyak banget ya untuk bisa menerapkan ilmu customer handling itu ya. Dari mulai kayak pertemanan gitu ya Mas Andi, atau kita sharing terkait kayak hobi atau kesamaan gitu ya. Betul ya? Betul. Atau mungkin bisa gini kali ya. Di luar hobi mungkin kamu suka produk itu ya, kayak jam tangannya kamu suka jam tangan itu, aku juga sama. Dan dari situ kan karena kesamaan produk mungkin ya. Jadi bisa sharing. Bisa ngalir gitu, bisa Mbak, komunikasinya di awal. Iya. Khususnya lagi buat kita yang sering orangnya tuh seneng ketemu dengan orang-orang baru ya. Betul. Buat ketemu dengan orang baru kan ada juga momen dimana orang yang seneng ketemu orang baru atau lebih ke gender ya. Kalau cowok tuh lebih gampang bertemannya, Mbak. Iya, benar sekali. Bahkan gara-gara korek warnanya samaan aja bisa jadi temenan ya kan. Bisa gitu ya. Bisa jadi. Kita cukup punya 2 aja kalau yang bisa aku sharing tuh di sini. Yang pertama syarat mental ya. Syarat mental nih memang sangat diperlukan buat seorang customer handling yang posisinya ditempatkan di bagian garda terdepan ya, Mbak. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya syarat mental yang baik itu ketika menangani suatu komplain. Oke. Ketika memang seseorang frontliner itu tidak mempunyai mental yang bagus atau kuat, dia akan lebih banyak depresi tuh, Mbak, akhirnya. Karena terlalu memikirkan, aduh tadi gue habis dicaci maki sama beliau nih, besok gue jawabnya apa ya, mana gue belum punya jawabannya lagi. Itu bahaya sekali ya. Jadi endingnya tuh ngebatin, Mbak ya. Batin ya. Iya, makanya syarat mental ini amat sangat diperlukan. Terus syarat kedua yang tentang kepribadian ya, buat balik lagi nyambung ke tadi yang sifat kepribadiannya introvert yang jarang bergaul dan lain-lain. Mulai detik ini coba bangun, bangun. Kamu gak cuman di kamar aja hidupnya. Atau mungkin kata teman saya pernah ada, kupu-kupu, kuliah pulang. Oh, saya lagi aduh. Mbak Sarah begitu. Pernah kayak gitu. Nah, jadi cobalah bergaul, kepribadiannya bentuklah dari lingkungan yang memang sehat, dari lingkungan yang memang bisa mengayomi kita, terus dari lingkungan yang bisa dikatakan orang-orangnya itu apa tuh, yang agak seru lah. Seru ya. Ya. Jadi bisa kebentuk kepribadiannya dia yang tegar, yang kuat nyikapin suatu problem, suatu feedback yang bagus ke orang lain gitu kan. Jadi bisa memahami karakter orang banyak, Mbak. Mas Anggi, kira-kira banyak manfaat dari handling komplain itu? Banyak ya, Mbak, manfaatnya tuh yang memang bisa kita rasakan ya, dalam sisi baik itu buat perusahaan, baik buat diri sendiri, terus buat orang di sekitar. Cuman saya mau bawain 3 aja di sini. Manfaat yang secara harfiah saya bisa rasain tuh bisa lebih memahamin dan lebih bisa meningkatkan omset perusahaan, Mbak. Kalau udah bicara omset tuh kayaknya menarik sekali ya, kayak menantang banget ya Mas Anggi ya. Oke, seperti apa Mas Anggi? Jadi contoh gini, kita feedback ke beberapa orang ini terkait handlingnya bagus. Nah, sampai suatu ketika adalah momen yang namanya orang kan bersosialisasi dengan orang banyak ya, Mbak. Oh, Pak, gue di wilayah ini saya menceritakan di posisi customer. Pak, di wilayah ini saya butuh mekanik nih. Punya rekomendasi nggak? Pakai Kamaju aja, gitu kan? Gitu, pakai Kamaju aja. Kamaju itu apa? Oh, dia kebetulan di labor supply. Dia bagus kok handling manpowernya. Minta aja sales yang namanya Anggi, gitu kan? Atau frontlinernya namanya Anggi. Emang kenapa dia? Ya nggak kenapa-napa, dia bagus aja ngelolanya. Oh gitu. Iya, nggak kenapa-napa, orangnya baik aja, feedbacknya bagus. Oh tapi gue butuh sepaket nih Pak, sama buat ngebersihin pengelolaan gedung. Oh, Anggi kenal tuh sama tim mitra yang pengelolaan gedung. Nanti bisa kok dikenalin sama tim dalam satu instansinya. Dia kebetulan ada yang ngelola kebersihan gedung. Nah, nanti kan tinggal sampein tuh di balik kita pengelolaan yang bagus kan, di situ ada rezeki yang ngalir kan, Mbak ya. Betul. Oh, bisa nih diajak mitra. Oh, butuh teknisi IT. Oh, bisa diajak GSI. Oh, butuh apalagi, bisa diajak lagi UT School dan lain-lain. Nah, di situ tuh bisa terjalin tuh, Mbak, rezeki yang memang secara nggak langsung bisa tersampaikan ke
orang di sekitarnya. Betul. Oh, berarti Itu manfaatnya itu manfaatnya. bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk perusahaan juga atau bahkan Betul. entitas lain ya Mas Anggi Betul, ya. Mbak. Betul ya. Memang luar biasa sekali ya kalau udah Ya. dapat ilmu terkait handling komplain ini ya. Iya. Gitu. Nah, terus yang kedua, manfaat lainnya itu bisa jadi acuan evaluasi Mbak ke depannya. Evaluasi. Jadi kayak contoh nih, kan kalau di kita di tempat kita itu kan ada yang namanya CSI ya, CSI apa itu, Mas Anggi? Index ya kalau nggak salah. Oke, seperti apa itu Mas Anggi? Jadi di situ ada tuh catatan terkait feedback dari customer A, B, C, D yang kalau kamu ajukan ada 71 atau 81 customer yang Banyak ya? nggak banyak ya. Oke. Jadi di situ kan setiap tahunnya tuh disummary-kan sama tim step kita ya. Nah di situ kan kelihatan tuh Mbak, oh ternyata customer ini feedbacknya bagus nih. Oh di luar ini ada nih yang catatannya jelek. Di periode 2023 dari Januari sampai Desember kebetulan disummary-in. Nah itulah yang jadi landasan untuk evaluasi di 2024. Oke. Nah bagian dari manfaat ini bisa jadi buat bahan koreksian juga. Karena perusahaan yang hebat itu perusahaan yang mampu mengkoreksi dirinya. Betul, itu betul sekali, itu Ya, penting sekali. dan melakukan perubahan serta perbaikan di dalam pelayanannya. Ini nih bisa jadi inovasi. Inovasi untuk seorang yang customer handling itu atau perusahaan? Atau dua-duanya bisa. Dua-duanya apa tuh contohnya? Satu, untuk si karyawannya, dia bisa bikin nih ide inovasi nih. Biasanya inovasi itu terlahir dari hal-hal yang sifatnya itu mempersulit dia. Oh sebelumnya gue ngurusin ini mentok di sini nih. Gue kayaknya butuh tools nih atau butuh alat nih buat memperbaiki komplainan yang kedepannya harus bener-bener hilang komplainan ini. Nah dibantulah dengan rekan satu tim. Oh gue ada kesulitan ini. Tolong dong ada punya ide apa. Nah disinilah terjalin komunikasi yang akhirnya tuh muncul ide-ide inovasi tuh Mbak. Nah kebetulan di YKB Youth ini kan lagi digencarin ya. Kebetulan di tempat company kita juga ya inovasi one man innovation kan. Betul. Nah di situ tuh muncul ide-ide yang luar biasa tuh yang pada akhirnya jadi suatu benchmark buat perusahaan atau buat individu karyawannya yang memang inovasi ini harus ada. Terjadi dan selaku atasan kalian tidak bisa ngasih solusi untuk pemecahannya ini saya rasa nggak mungkin ya. Mungkin ya, pasti ya ada ya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada hal yang memang kebetulan atasannya baru mungkin ya Mas Yadi ya. Oh atasannya baru ketemu posisi, Pak ini mau dimutasi anak ini tapi anak ini nggak mau kayak gimana. Misalkan ketemu case kayak gitu, oh dilalahnya atasannya baru. Biasanya kayak gimana ya bro? Oh iya betul ya. Kan pasti ketemu sketsa gitu kan. Iya pasti ada. Biasanya gimana ya bro? Nah kamu loh saya juga baru ini saya nanya malah saya nggak ditanya. Malah saya ditanya balik kayak gimana. Jadi masih baru dan baru ya. Dua-duanya nyari nih nyari jawaban nah, nih. Nah ini seru nih. Solusinya tanya kalau kemana solusinya tuh coba Mas Anggi? Sharing sama rekan-rekan satu tim dulu. Kalau saya pribadi ya Mbak, saya sharing tuh sama belakang saya, kebetulan belakang kursi saya itu orang-orang senior semua tuh Mbak. Di situ ada Mas Sidik, ada Mas Karto, itu yang pengalamannya udah luar biasa banyak ya. Luar biasa sekali. Saya sharing sama beliau, bro, kondisi kayak gini, atasan nggak bisa feedback, nggak tahu informasi kayak gimana. Kayak gini nih sama nih kayak kondisi gue sebelumnya. Coba pakai penyelesaian seperti ini. Coba Mas Yadi nanti sharing dulu sama rekan satu timnya. Atau mungkin kalau bisa lintas departemen terkait policy coba juga sharing sama lintas departemennya Mbak itu Bang gitu ya mungkin. Kalau pendekatannya ya agak seru nih. Kalau bahasa bercandanya ajak ngumpul lah. Ajak ngumpul ya. Di awal coba bangun. Nah makanya gini nih. Sedikit sharing di awal yang tadi kita pembukaan. Cobalah jalin dulu komunikasi yang baik sama orang banyak. Jadi ketika memang ada hal yang dirasa belum puas atas jawaban kita atau feedback kita kepada pelanggan, ya kita nggak bisa mempagari diri kita juga bahwa kita harus bisa menyenangkan orang banyak, nggak bisa. Cuman setidaknya dari range 1 sampai 100 kita 80% sudah ngasih hal yang
relate lah Mbak dengan atau mendekati kepuasannya dia lah. Coba Mas Dimas lakuin proses pendekatan lebih enak lagi lah. Kayak contoh, dia seneng ngopi nih, aku pulang kerja ngajak ngopi ya. Di luar jam kerja ya, memang agak effort sih. Cuman ini salah satu solusi yang buat sampai titik ini masih saya gunain ya. Jadi sehingga ketika dia ada ngerasa hal yang tidak puas, gaya penyampaiannya dia tuh enak ke kitanya Mbak. Oke. Bang, tolong dong, nih yang ini gue masih ngeganjel nih, bantu dong selesain. Nah kita kan bisa feedback ke dia. Enaknya gimana sih di lu? Menurut lu Pak? Oke, berarti minta solusi juga. Solusi ya, juga. Coba, ya. Jadi dalam arti bukan kita ngelempar balik ya, tapi karena di situ sudah timbul pertemanan yang bagus, dia bisa sharing. Oh gue pernah nih kayak gini. Coba deh lu belajar kayak gini. Oke. Jadi nggak cuma seputaran yang kencang-kencang aja kita ngobrolin gitu kan ya. Kita bisa juga ngobrolin yang ringan-ringan sama dia. Makanya pentingnya ngejalin komunikasi yang bagus. Oke, bisa melalui pertemanan. Bisa melalui hobi. Betul. Nah dari situ menimbulkan ya kedekatan, persahabatan ya, bukan lagi customer ya. Jadi customer tuh ibaratnya kalau kayak di perusahaan aja gitu, misalnya kayak di lingkup kerja aja, tapi di luar itu kan bisa jadi pertemanan baik ya. Betul. Nah kalau udah berkaitan dengan pertemanan baik itu kan biasanya kan menimbulkan hal-hal yang lebih enak lah gitu ya berkomunikasinya, baik itu komplain maupun penyelesaian masalah. Dia terbiasa menggunakan nada tinggi ya Mbak, atau bahasa gitu ya. Woi kamu Jatmiko ini kayak gini. Padahal secara hari-hari ya memang dia begitu seperti itu, ngomongnya. betul. Ada memang, tapi keren ya? Nih Mas Andi. Mas Anggi, sampai titik ini kamu bisa nanya, berarti saya akuin mental kamu kuat Mbak. Mas Andi berarti Jatmiko. Pengalaman dong ya. Betul. Ya mungkin tipsnya sama ya kayak yang tadi, nggak usah baper Mas kalau jadi laki. Ya, jadi jangan pernah terbawa suasana, apalagi feedbacknya sampai ngajak berantem dan lain-lain, jangan ya. Aduh itu nggak sehat sekali. Coba ya. udah dengerin aja nggak apa-apa. Wayahnya orang marah-marah ya memang gitu sifatnya. Betul. Gitu kan ya. Toh nggak mungkin dong dia marah atau dia komplain, dia segala macam karena tanpa sebab Mbak ya. Nah pasti kan sebabnya inilah yang kita cari solusi penyelesaiannya mau kayak gimana gitu. Kalau perkara dia temperamental ya sudah, itu memang udah bagian dari sifatnya dan itu rezeki kamu. Rezeki kamu tuh ketemu orang yang begitu gitu kan ya. Rezeki ya Mas Anggi ya. Rezeki itu loh, kan dibalik temperamentalnya dia pasti kan adalah sifat dia yang baik. Coba lakuin interaksi atau pendekatan lebih intens lagi ke arah sifatnya dia yang baik tuh. Oh contoh, iya dia dibalik abis marah-marahin saya, ngajak ngopi nih. Ada yang gitu ya Mas Anggi ya? Ayo. Seru sekali. Tadi kan udah gue marahin, kita ngopi dulu ya, ngopi di pantry. Ngopi. Tapi di momen itu coba masuk. Pak, Bapak hobinya apa? Kapan-kapan saya ikut deh. Kebetulan saya hobinya main motor nih. Balapan segala macam. Saya ikut deh Pak. Kamu punya motor? Enggak, saya ngikut aja Pak. Ikut aja. Bapak kan bisa juga kayak gitu dong. Betul. Atau mungkin saya hobinya ngerakit Gundam. Kebetulan saya punya Pak, toko yang di sana itu lebih murah. Ternyata tokonya lebih mahal dari langganannya dia kan, bisa jadi. Tapi setidaknya kan ada momen yang terjalin di pas hal yang baiknya. Jadi coba Mas Jatmiko lakuin interaksi yang hal baiknya dia. Kalau masalah temperamentalnya itu emang udah bagian dari sifatnya dia dan itu rezeki kamu kebetulan ketemu customer yang begitu.